Halo, jumpa lagi dengan saya Edi Effendi sebagai host Entrepreneur Talk. Hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Saya juga menikmati dia punya layanan yang luar biasa juga ya. Layanan dia tuh 12 jam. Wah, kita tahu apa tuh layanan 12 jam ya. Ya, acara ini dibantu oleh IMA, Indonesia Marketing Association, dan juga ICSB, International Council for Small Business. Oke, sekarang kita buka dulu. Siap. Nah, saya kedatangan tamu istimewa yang bisa menginspirasikan kegiatan bisnis sekarang ya di Entrepreneur Talks. Saya bersama dengan Om Bob. Nah, Om Bob ini diam-diam ini sangat luar biasa. Nama lengkapnya apa? Saya namanya Bob Arya Baruna. Nah, itu luar biasa sekali. Baruna kita terkenal dengan ikan baronang. Ini Baruna. Dewa Laut. Dewa Laut ya. Jadi kalau di sepeda kita panggilnya Om. Om itu tegur sapa, mau tua, mau muda semuanya. Nah, di sini saya akan mengajak para marketers untuk melihat lebih dalam lagi entrepreneurs di bidang sport olahraga. Saya juga menikmati pada waktu Om Bob ini menyelenggarakan event Audak. Audak itu mungkin ada yang tanya, Audak apa ya? Bahasanya cukup aneh ya. Tapi Om Bob ini akan yang menjawab semuanya. Nah, kita tanya nih sekarang nih, Om Bob, kenapa bisa kepikir namanya Audak nih? Audak nih apa nih sebenarnya? Audax itu kan sebenarnya itu istilah aja sih. Audax kalau saya nggak salah sih, Audax itu artinya nekat. Gitu. Wah, bahasa Prancis kayaknya. Nekat atau gila, bahasa Prancis apa Italia? Latin ya? Itu udah bahasa nggak tahu nggak sih bahasa. Oke, dan Audak ini, kata-kata Audak ini datangnya dari Eropa, negeri Eropa kan? Iya, asal muasalnya kan mereka yang orang-orang yang gila-gila ini yang dianggap gila maksudnya karena mereka mencoba rute yang ratusan kilo. Gitu. Ini gila apa nih? Gila. Naik sepeda gitu kan? Gila, ya nekat lah kasarnya nekat. Naik sepeda kan? Naik sepeda. Nah udah kedapetan nih, jadi olahraga apa yang kita masuk ke Audak adalah event naik sepeda. Ya, terus gimana? Naik sepeda, jadi yang saya tahu itu di mereka itu ada satu kelompok pesepeda nyoba rute nyari ya biasalah iseng lah kayak misalnya kita gue yuk kita ke Banten misalnya Banten atau ke Surabaya pulang pergi yuk iseng gitu. Nah, kayak gitu cuman akhirnya mereka nyoba itu ada format yang sekarang terkenal dengan nama Audax, ada format yang balap yaitu Tour de France. Jadi ada yang versi balapnya, ada yang versi non balap. Iya, Tour de France itu yang ada di Perancis ya setiap tahun ya. Nah itu event olahraga yang terkenal juga olahraga sepeda. Profesional ya. Audak ini tahun berapa nih Ade? Abad ke-19 ya. Itu abad ke-19. Jadi 20 ya, abad ke-19 19 dong, berarti 18 kan mulainya. Ya, 18 akhir jadi abad ke-19 di mana event olahraga dunia ini yang sekarang ada itu dari Italia terus mereka lompat ke Perancis, betul kan? Nah, jadi, terus gimana lagi perjalanannya Om Bob? Setelah itu baru lahirlah yang organisasi Audax itu Audax yang resmi ya, Audax resminya itu gitu. Kira-kira di early 1900 ya. Iya, iya. Itu masalah awal-awal ya kalau kira-kira 100 tahun yang jadi lalu sekedar hobi lalu dijadikan satu resmi ya, resmi. Itu tujuannya bisnis atau bukan tuh pada waktu itu mereka? Setahu saya sih konsepnya itu bukan profit oriented ya, karena semua dikerjakannya volunteer. Volunteer dan komunitas. Gitu. Terus? Kalau terus akhirnya menjadi ada profit center, menjadi profit, ya itu bonus aja sih. Oh bonus ya. Jadi itu bukan profit center ya sebenarnya. Jadi cerita sejarahnya sih seperti itu ya, sampai akhirnya ya berkembang sampai sekarang. Si ACP-nya itu atau Audax Club Parisien itu yang kami pakai sistemnya itu yang kita franchise-nya yang kami pakai itu setiap 4 tahun tuh ada gelaran terbesarnya Paris-Brest Paris itu setiap 4 tahun. Jadi Mekahnya di situ ya. Itu ibaratnya kasarnya ya naik hajinya. Naik hajinya gitu. Sepeda. Jadi event ini yang ada di Indonesia, Audax Indonesia itu Om Bob yang menyelenggarakan, Om Bob itu membeli license, jadi franchise gitu. Ya membeli sih enggak, jadi membeli izin. Jadi ibaratnya kita hanya mendaftar, ya dia ngasih izin. Ya ngasih, ini cabang Indonesia
yang pegang kami. Gitu. Jadi Audax resminya yang dari Perancis itu adalah di Yang Indonesia. Khususnya yang Audax Club Parisien. Oh, Paris. Emang Audax banyak lagi? Organisasi ada beberapa sih, ada beberapa yang Audax itu ada beberapa. Cuman kayaknya yang salah satu yang terbesar yang ACP ini. Oke, Parisien itu ya. Yang awalnya ada gitu. Yang dari Itali terus pergi Perancis. Nah, jadi di Indonesia ini Om Bob yang menyelenggarakan. Jadi wewenang hak penuh dari Paris itu Om Bob yang memegangnya. Ya. Nah, setelah itu kan kenapa orang tertarik yang Om bilang setiap 4 tahun sekali itu ada event besarnya di Paris. Ya. Jadi setiap orang bisa pergi juga ke Paris. Setiap orang bisa pergi, tapi harus melalui kualifikasi mungkin ya. Jadi mesti ikut ada yang di event kami itu ada dimulai jaraknya itu 200 kilo, 300 kilo, 400 kilo, sama 600 kilo. Nah itu namanya super runner. Jadi kalau mau ikut ke Paris atau Paris yang 1.200 kilo itu mesti ikut super runner. Jadi masih 200, 300, 400, 600. Oh, dia harus komplitkan semuanya ya? Karena waktu saat daftar dia akan, karena semua peserta atau finishernya itu akan dapat finisher ID. Nah nanti kalau mau daftar dia mesti ditanya ID finisher lo berapa? Jadi nggak sembarangan orang ikut di Paris gitu. Ibaratnya kalau ikut di Paris tuh rasa bangganya bukan main kayaknya. Ya karena satu nunggunya 4 tahun sekali. Oke. Saya udah 2 kali ikut tapi nggak finish. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisnisnya jalan. Saya ikut itu beberapa kali ikut long distance di luar negeri hanya ingin merasakan. Jadi tahu kalau bikin event itu rasanya seperti apa. Nggak hanya based on nyari-nyari di internet, katanya ini, katanya gitu. Jadi saya bisa cerita, bisa share pengalaman ke teman-teman yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak teman-teman yang kayak ada yang di Bogor tuh Om Hendra yang juga ikut eventnya gila-gila juga, atau teman-teman. Jadi dia ikut event terus ya? Ikut event yang sadis-sadis, yang lebih sadis dari Audax. Jadi poinnya itu akhirnya saya mempelajari konsep lebih dalam lagi karena saya ikut juga, jadi berinteraksi dengan panitia-panitia atau sukarelawan yang which is yang udah berumur gitu. Jadi mereka punya kesibukan lah kasarnya. Ya ngurusin sepeda mungkin karena emang di Prancis itu salah satu kiblatnya sepeda ya, atau sepeda dunia. Sepeda. Jadi ya, karena Tour de France dari sana. Ya, jadi mereka tuh udah kayak udah budaya, udah sepeda tuh udah ya udahlah Prancis sepeda gitu, kayak gitu. Nah, dari Indonesia pernah ikut yang 4 tahun sekali berapa orang? Dari awalnya kami ikut itu 2015. Berapa itu orang? Pertama itu kalau nggak salah 8 orang. Oh, 8 orang. Yang finish hanya 1 orang. 1.200 kilo. 1.200 kilo Okay. dengan waktu 90 jam. Itu yang finish 1 orang, namanya Om Edward. Terus abis itu 4 tahun kemudian 2019 tuh. 2019 yang ikut tuh 12 orang atau 13 orang. Oh, udah mulai bertambah lah. Mulai nambah. Yang finish 3 orang, ya kan Om Vidi sama Aseng sama si Om Toto. Gitu. Terus Toto. Sekarang nambah nggak nih kira-kira? Harapannya sih untuk next eventnya itu kan 2023, Paris 2023. Saya sih berharap nambah ya, karena ketimbang negara-negara yang kayak Malaysia gitu, negara tetangga, dia baru sebenarnya yang menjalankan Audax. Cuman dia majunya pesat. Mungkin partisipasinya mungkin yang banyak ya. Mungkin mereka satu jalanan mungkin lebih bagus kali ya. Jalannya lebih bagus, infrastrukturnya bagus, jadi mungkin lebih nyaman, karena di Indonesia atau khususnya di Pulau Jawa agak-agak challenging ya kalau nyari rute yang jaraknya lebih dari 200. Oke, sekarang setiap tahun Audax Indonesia tuh mengadakan event tuh berapa banyak? Nggak mau sombong sih, cuman minimal 6 kali. 6 kali setahun ya, berarti kita bagi aja 12 kan? Ya. Iya. Jadi tiap 2 bulan. Tiap 2 bulan tuh ada event. Kalau normal, kalau PPKM digeser-geser, jadi makanya kemarin agak sedikit complicated, karena jadinya jadi per bulan. Oh, per bulan ya. Per bulan ngos-ngosan juga ya, namanya juga kita cari makan di situ yang halal ya. Iya. Udah jadi ya udahlah. Nah, ingat tuh cari makan ya. Jadi bisnis, hobi, makan. Cari makan. Cari makan sama beli sepeda baru. Iya, beli sepeda baru. Jadi Om Bob ini mengadakan
setahun 6 kali, dan saya lihat tuh begitu dibuka 2 hari langsung penuh ya Om Bob. Benar tuh? Sebenarnya penuh sih enggak penuh, misalnya sold out atau Iya, sold out tuh. Saya udah jajalin tuh 2 hari langsung sold out. Sold out nggak sold out itu tergantung dari kota dan lokasi start, berapa luas, karena sekarang PPKM, perbandingan antara luas tempat yang kami pakai untuk start dengan jumlah peserta itu kan harus berimbang, kan ada kapasitas maksimalnya kan PPKM. Nah kemarin kebetulan yang di Bandung tuh agak meludak sih, agak meludak, cuman syukur alhamdulillah flowing-nya bagus, nggak terlalu penumpukan, nggak terlalu aneh-aneh, jadi lancar-lancar aja kelihatannya. Jadi sebenarnya sold out atau nggak sold out, saya lihat wah ini udah nggak cukup nih sama tempat yang ini. Cuman kalau misalnya di Bekasi tempatnya luas, wah itu bisa bablas lagi, bisa lebih banyak lagi. Gitu. Jadi umumnya sold out lah ya? Ya. Iya, bagus ya. Itu bisnis yang luar biasa ya. 2 Targetnya hari, saya udah jajalin 2 hari penuh langsung. Ya. Targetnya cuma 100 orang. Wah, oke. Nah terus Om Bob, kalau kita bilang kan di Audax ini kan unsupported. Apa sih unsupported itu? Unsupported sebenarnya sih kalau bahasa benernya itu self support ya. Iya, gimana self-support. tuh? Ya beda dengan event-event lainnya, harus ya kita goes mandiri sebenarnya, bahasa Indonesia goes mandiri. Jadi nah goes mandiri, istilah dengan unsupported atau goes mandiri itu kan bagi pesepeda jalan raya itu kan masih asing ya. Kok gue udah bayar tapi kok nggak diberesin, nggak ada misalnya tiap stopan nggak ada minuman gitu ya, unsupported kan. Jadi sebenarnya sih karena memang formatnya seperti itu, yang dari di Paris pun seperti itu. Regulasinya seperti itu. Unsupported ya. Unsupported. Jadi regulasi seperti ini kami harus mengikuti regulasi. Nggak boleh tutup jalan, nggak boleh dikawal polisi, nggak boleh. Cuman sebenarnya kalau misalnya marshal di tikungan atau itu bisa aja, boleh aja, sah aja. Cuman kalau kami menyediakan itu semua, marshal di setiap tikungan atau di setiap berapa ratus kilo, nanti kan ada fee-nya lagi, ada ongkos makannya dia lagi, nanti biaya itu kan dibebankan ke pendaftaran. Jadi sebenarnya event ini sangat sederhana. Beberapa kali saya ikut di luar negeri ya, kita cuma datang ke ketemunya di tempat start sama ketemu tempat finish. Dan mereka yang ngurusin cuma 2 orang, 3 orang, sisanya teman-temannya yang ngebantuin, sisanya volunteer gitu. Jadi kayak sistem begini udah diterima di Indonesia? Maksudnya unsupported itu udah diterima apa masih 50-50? Melihat yang daftar makin nambah, mungkin selain mungkin lagi PPKM juga dan jarang event, dan selama pandemi ini dari Agustus tahun lalu itu kami juga masih tetap jalan karena sifatnya ya kayak Om udah ikut kan, ketemu jalan aja, ketemu udah. Cuman kan bedanya adalah kami sederhana tapi kami pakai format dan terdaftar di internasional lah kasarnya. Gitu. Nggak hanya goes gitu aja gitu, dilepas gitu aja tanpa ada apa ya? Ya kasarnya ya agak berbobot sih sebenarnya. Cuman low profile aja. Iya, tapi kalau gitu unsport ini maksudnya jadi marketers bisa ikut sepeda, cuma dikasih rutenya juga seperti menggunakan Garmin ataupun sejenis device lainnya, nanti dikasih peta, marketers tinggal ikutin jalan, nanti melapor ke checkpoint dan nama peserta itu juga tercantum di dunia. Ibaratnya di Paris itu dia kenal, oh maksudnya Edi nih lagi ngikutin event yang ada di Jakarta atau di Bandung atau di Bali, itu terdaftar di sana. Nah itu salah satu prestis yang kita dapat dari Audax ini. Jadi unsupported itu ya itu mandiri lah, kita goes mandiri dan kita menikmati semua mandiri. Dan rute-rute yang Om pilih ada rute wisatanya ya, terselubung gitu ya. Rata-rata sih saya selalu niatnya itu rute yang wisata ya, cuman nggak mau terlalu wisata juga nanti karena kan event kami itu ada batas waktunya. Terlalu menikmati pemandangan yang ada ntar over COT atau banyakan foto-foto. Jadi tapi rata-rata senyaman mungkin lah, nyaman untuk digoes dan nyaman untuk dinikmati secara pemandangan dan lain-lainnya itu. Biasanya sih maunya sih saya udah mulai coba di secondary city ya, atau kota-kota kecil gitu kayak Purwokerto. Terus pernah juga di Temanggung kayak gitu-gitu. Jadi
coba di Cirebon yang nggak terlalu padat ya. Nggak terlalu padat. Cuman rata-rata sih so far sih masih fokus di Pulau Jawa dan Bali karena aksesnya paling gampang gitu kan. Kalau misalnya main ke timur jalanannya bagus atau di Manado jalannya bagus. Mungkin tahun depan kami ada di Manado atau mungkin tahun depan mau coba lagi balik ke Padang. Awalnya sebenarnya di Padang sih. Tahun 2012 tuh awalnya di Padang. Tanpa Om sadari ini kan Om meningkatkan pariwisata yang ada di kota yang Om gunakan kan penyelenggara. Itu Om sadarin nggak kegiatan itu tuh? Membangun pariwisata kayak di Bandung kan hotel penuh apa ya yang biasanya orang datang mendadak gitu loh. Ya niatannya sih begitu ya, niatannya seperti itu. Jadi tapi saya juga jarang sekali kerjasama sama hotel-hotel yang besar. Justru melihatnya lebih ke teman-teman yang punya hotel yang mau dibantu. Kayak misalnya nanti next di Bali gitu ada Bob hotel gue di Bali nih baru gini tolong dong bikin event sini bikin gitu kayak gitu. Jadi yang mau booking langsung. Ya, jadi misalnya kota ada ketemu kepala daerahnya atau bupati, coba kamu bikin di kota saya bisa nggak gitu. Ntar mereka support kayak gitu bisa. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya ekosistemnya yang akhirnya ekosistem itu jalan, artinya ada pariwisata, maksudnya ada orang cari hotel, terus orang restoran, beli souvenir, belum lagi tiket pesawat atau tiket kereta, tiket bus, terus belum lagi yang bikin topinya, bikin medalinya gitu kan kayak saya pernah sharing juga orang komplain kok medalinya Audax jelek banget sih. Sebenarnya putih doang ya. Polos, timah, biasa, sederhana. Sebenarnya pengen bantu teman-teman yang punya usaha itu UKM itu. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja sih pesen di luar negeri gitu kan, masuk aja harganya. Cuman ya kenapa bantu temen juga bisa. Ya, jadi Om Bob punya event sport. Jadi entrepreneur sport menuju ke sport tourism juga membantu para UKM yang ada di kota-kota. Jadi Om Bob juga membuka peluang bagi pemda-pemda yang ingin bekerja sama untuk mempromosikan dia punya tempat wisatanya juga dan jalur sepedanya juga. Karena kalau kita olahraga lari pasti nggak konsen. Lari kan mana konsen kan lihat pemandangan ya karena dan juga nggak berasa tinggi kan. Kalau sepeda kita masih bisa nempuh 200 kilo. Ya lari 200 kilo udah nggak mungkin. Jadi kan bisa dari penda-penda itu menggiatkan banyak UKM. UKM itu nggak di kota start aja kan. Tapi di sepanjang jalan warung-warung itu. Jadi warung-warung yang di stop kecil-kecil itu jadi rame. Makanan khasnya. Jadi banyak menumbuhkan ekonomi kerakyatan itu bertumbuh. Namanya bicycle tourism yang Om Bob adakan. Nah selama ini yang Om Bob adakan pernah bekerja dengan Pemda? Bekerja Pemda jarang, baru beberapa kali aja. Jarang tapi beberapa kali? Ya, beberapa kali. Masalahnya enak lah. Atau gimana tuh? Ada keluhan lah, ngomong aja langsung. Kalau maunya itu kan idealnya, nggak tahu itu saya salah apa enggak, cuman idealnya ibaratnya harusnya si pemerintah ini, entah itu siapapun itu, kasarnya justru mereka yang datang ke kita. Dia butuh. Iya. Ya dia butuh mempromosikan. Dia datang ke kita bantu gitu. Kan ada kalau ini kebalik gitu kalau saya. Kita yang begging. Iya, mestinya dia yang datang. Ya, butuh gitu. Tolong dong bantu gue dong, support gue dong, modalin gue dong, sponsor gue whatever lah. Harusnya kebalik gitu loh. Harusnya mereka ini kan kementerian punya tim. Udah digaji. Ada menteri olahraga, kementerian itu punya, ada diaspora ya. Punya ibaratnya punya kemampuan untuk ngecek siapa sih nih orang-orang pentolan-pentolan yang bisa kita bantu gitu. Misalnya Om Edi kan punya kehebatan juga misalnya. Ya dia yang approach gitu, bukannya kita terus begging. Sebabnya yang Audax aja udah sibuk ya. Iya. Ngurusin Audax aja udah sibuk. Kasarnya jadi menurut saya sih bukan di event saya aja, cuman di pemerintah itu harusnya lebih dorong. Bukannya kadang-kadang kita dipersulit gitu. Waduh. Ya itu jadi karena event-event olahraga ini banyak mendatangkan nilai ekonomis pariwisata. Contohnya kan olahraga sport ya. Yang kalau Formula One ada motor besar tuh ada GP dan itu banyak mendatangkan wisatawan. Seperti di Singapura lah dia ada night Formula One itu kan datangnya banyak banget. Jadi menambah nilai ekonomi yang besar. Jadi teman-teman marketers juga ingat bahwa event olahraga itu dapat mendukung produksi dari penghasilan UKM yang sangat besar sekali. Kira-kira Om Bob ada masukan mengenai
kegiatan olahraga sebagai nilai usaha? Kan jarang olahraga nilai usaha. Iya. Kalau Om kan berbisnisnya udah sport entrepreneurship. Saya udah kepepet. Nah, udah kepepet. Oh, udah kepepet ya. Nggak Jadi sih, cuman intinya saya coba mengerjakan atau mungkin saya udah mulai menggoda teman-teman yang menjadi budak korporat. Sorry ya. Ya nggak apa-apa. Cuman intinya mengerjakan yang sesuai passionnya gitu. Okay. Sesuai passionnya. Jadi karena memang saya passionnya saya sebenarnya aslinya konsultan desain. Wah. Branding gitu kan. Cuman akhirnya saya dan suka sepedahan gitu kan. Jadi akhirnya saya mengerjakan sepedahan, event sepedahan itu karena passion dan saya mau nggak begadang, mau nggak ada duitnya, mau apa ya saya happy aja gitu. Okay. Terus saya bisa menyalurkan desain keahlian desain saya di kalau bikin desain untuk kaos, topi, bikin poster, bikin apa, saya masih bisa menyalurkan ke situ. Jadi ya sebenarnya sih kalau di sport harusnya harusnya kalau khususnya sepeda harusnya si yang pemilik industri sepeda ini atau merek-merek yang ada di Indonesia ini harusnya mensupport kami atau mensupport kegiatan sepedanya Om Edi juga, karena kalau sepedanya nggak rusak ntar nggak beli. Iya betul juga. Jadi harusnya ekosistem itu jalan gitu. Kita disupport bikin sepeda untuk supaya sepedanya dipakai dan akhirnya perlu diservis gitu kan. Jadi udah kejadian sih, misalnya pulang dari event saya. Iya masih rusak, saya punya rusak, kena air. Aduh, BB gua rusak, mesti harus ganti, belanja gitu. Cuman kan itulah gitu, karena di luar negeri ekosistemnya udah jalan, jadi event sport atau bisnis di dunia sport itu jalan. Udah luar biasa dari dulu, bola aja ya. Ekosistemnya udah jalan, nah di sini masih agak kurang. Nah Om boleh kasih tahu kalau orang mau follow Audax gimana? Kalau mau follow Audax sementara ini ya masih seperti biasa dengan yang lain-lain gitu kan, ada IG kami di Audax Run Indonesia. Audax Run Indonesia. Kenapa Run Indonesia ya? Runners Indonesia sebenarnya. Runners Indonesia. Karena Runners itu istilah kalau yang sudah finish 200 kilo ke atas, misalnya kayak Om Edi disebut runner. Kayak entrepreneur ya, entrepreneur kan bisnis, ini runners ya. Jadi khusus istilah di Audax ya. Di Audax. Jadi kalau kita 200 runners ya, kalau kita berhasil usaha sendiri seperti Om Bob juga entrepreneur. Juga sama kan. Nah jadi jangan lupa marketers subscribe Marketers TV, juga like ya. Jadi kita akan menyajikan satu inspirasi bisnis yang berbeda di setiap waktu. Nah sekarang mungkin sama Om Bob, nanti lagi dengan orang lain. Semoga acara ini menginspirasikan semua marketers yang menyaksikan ini ya. Sport tourism, sport entrepreneur itu akan memajukan juga bisnis yang ada di Indonesia. Salam.